My song is love unknown, my Savior's love to me, love to the loveless shown that they might lovely be. Oh, who am I that for my sake my Lord should take frail flesh and die? He came from his blessed throne, salvation to bestow, but men made strange and none that longed for Christ would know. But oh, my friend indeed, who at my need his life did spend. Sometimes they strew his way, and his sweet praises sing, resounding all the day, Hosanna to their King. Then crucified is all their breath, and for his death they thirst and cry. They rise and these will have my dear Lord made away. A murderer they save, the Prince of Life they slay. Yet cheerful he to suffering goes, that he his foes from thence might free. In life no house, no home, my Lord on earth might have. In death no friendly tomb, but what a stranger gift. What may I say, and was his home, but mine the tomb wherein he lay. Here might I stay and sing, no story so divine. Never was love taking, never was grief like thine. This is my friend, in whose sweet praise in all my days could gladly spend. Wah, lagu yang baru saja kita nyanyikan, lagu yang sangat indah, membicarakan mengenai bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Judulnya adalah My Song is Love Unknown. Love Unknown. Kenapa dibilang Love Unknown? Saudara-saudari, di bait yang pertama itu membicarakan bagaimana kasih Tuhan kepada kita itu adalah kasih yang gak masuk akal. Itu adalah kasih yang unknown. Jadi penulis kidung ini berpikir, dia melihat, dia merasakan kasih Tuhan, dan dia merasa, wah, ini kasih macam apa seperti ini? Nah, bagaimana kasihnya? Kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang sangat luar biasa. Penulis kidung ini mengatakan, oh, who am I that for my sake my Lord should take frail flesh and die. Saudara-saudari, siapakah kita ini sampai Tuhan mau mati bagi kita, sampai Tuhan mau menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudari, inilah kasih Tuhan. Saudara-saudari, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, coba Anda bayangkan, Anda mempunyai anak, bahkan Anda mempunyai 12 anak sekalipun. Saudara-saudari, apakah Anda rela membiarkan anak Anda mati
untuk orang-orang berdosa. Saudara-saudari, inilah kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, inilah kasih Allah. Di dalam bait berikutnya kita melihat bagaimana Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu agung, dia mau menjadi manusia. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan 11 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudari, Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu agung, dia rela menjadi manusia yang bernama Yesus. Saudara-saudari, inilah kasih Allah. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Dia rela di dalam rahim seorang perawan Maria selama 9 bulan, dibatasi, tidak bisa kemana-mana. Saudara-saudari, sudah sekitar 1 tahun ini kita lockdown di rumah. Mungkin 1 minggu, 2 minggu pada awal pandemi kita santai-santai aja. Oke, diam di rumah. Tapi lama-kelamaan, bukankah bosan juga lama-lama? Rasanya kangen, pengen ke mall, pengen keluar negeri. Saudara-saudari, Tuhan Yesus 9 bulan lockdown di dalam rahimnya Maria. Dia adalah Allah semesta alam. Dia adalah Allah yang sangat besar. Tapi dia rela mau di dalam rahim seorang perempuan. Dan dia rela, saudara-saudari, membatasi dirinya sendiri. Walaupun dia adalah Allah, tapi dia dibatasi. Dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa sedih. Saudara-saudari, untuk apa? Untuk menyelamatkan Anda dan saya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, inilah kasih Allah. Selanjutnya, saudara-saudari, di bait yang ketiga kita melihat bagaimana Tuhan disalibkan. Betapa penderitaan yang dia alami sampai akhirnya dia harus mati di kayu salib. Tetapi saudara-saudari, di dalam bait yang keempat kita melihat bagaimana respon Tuhan. Dikatakan yet cheerful. Dia tetap sukacita. Dia tetap gembira. Dia tetap cheerful. Mengapa, saudara-saudari? Untuk Anda dan saya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, di dalam bait yang kelima kita melihat satu perbandingan. Bagaimana di surga dia mempunyai segala sesuatu, tetapi saudara-saudari, di bumi dia dibatasi. Dia tidak punya rumah, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara-saudari, untuk apa? Karena Anda dan saya. Karena dia begitu mengasihi kita. Inilah persembahan diri kita. Saudara-saudari, karena kasih Allah yang sedemikian besar kepada manusia. Saudara-saudari, siapakah kita? Apakah kita berani tidak mengasihi Allah? Saudara-saudari, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka baiklah kita juga mengasihi Dia. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara-saudari, karena Allah begitu mengasihi kita, marilah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap diri kita, kita mengasihi Allah. Bagaimana cara kita mengasihi Allah? Melalui kita memuji Dia, melalui kita bersekutu dengan Dia, melalui kita berdoa kepadanya. Saudara-saudari, nah demikian maka kita dapat mengasihi Allah. Saudara-saudari, mungkin kadang kasih kita terbatas, kasih kita tidak bisa mengasihi Allah. Saudara-saudari, pada saat itulah kita perlu berdoa. Tuhan, tambahkanlah kasih, bahwa aku bisa mengasihi Engkau bagaimana Engkau mengasihi aku. Dengan demikian, saudara-saudari, kasih Allah dapat tersalurkan kepada kita. Dan dengan demikian juga dapat mengasihi orang lain sebagaimana Allah mengasihi kita. Saudara-saudari, marilah kita merebut kesempatan. Selagi Tuhan masih memberi kita nafas, baiklah kita mengasihi Allah. Karena saudara-saudari, jika kita kurang mengasihi Allah, bagaimana pertanggungjawaban kita di depan Tuhan ketika kita berjumpa dengan Tuhan nanti? Apakah yang telah kita lakukan selama hidup kita? Seberapa banyak kita mengasihi dunia atau lebih banyak kita mengasihi Allah? Saudara-saudari, kasihilah Tuhan Allah kita dengan segenap diri kita. Dengan demikian hidup kita lebih bermakna. Dengan demikianlah hidup kita pun bernilai kekal. Kenapa hidup kita bernilai kekal? Karena ada satu yang kekal di dalam diri kita. Itu hayat Allah yang kekal di dalam kita. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian hayat Allah dapat masuk ke dalam kita. Dan hayat inilah yang dapat memampukan kita untuk mengasihi Allah. Karena itu saudara-saudari, kasihilah
Tuhan Allahmu. Marilah kita mempersembahkan diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sangat besar. Terima kasih Tuhan, Kau rela menjadi manusia untuk menyelamatkan aku. Kau rela menderita untuk menyelamatkan aku. Tuhan Yesus, ampuni aku kurang mengasihi diri-Mu. Tuhan, jadikan aku orang yang bisa mengasihi Engkau. Tambahkanlah kasih-Mu kepadaku, bahwa aku bisa mengasihi Engkau sebagaimana Engkau mengasihi aku dengan kasih-Mu yang tidak terbatas. Tuhan Yesus, bahwa aku semakin menyadari bahwa aku bisa melihat betapa Engkau benar-benar mengasihi aku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel of Blessings. Serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda semua. Sehingga semua orang yang Anda kenal dapat mengetahui betapa Tuhan mengasihi manusia. Bagaimana sikap kita untuk menanggapi kasih ini. Saudara-saudari, jika setelah menonton video ini, saudara-saudari ada satu kedambaan untuk bisa mengenal Tuhan Yesus, untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudari dapat menghubungi saya melalui email di sini. Saya akan mendampingi saudara-saudari untuk bisa menerima Tuhan Yesus Kristus, menerima kasih Tuhan, menerima hayat yang kekal ini, dan menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.